Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel kami berjudul Penggunaan RPP Kurikulum 2013 yang disempurnakan pada pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Agus Budi Santoso, Amanda Pratiwi, Ida Farida, Hairiah Rahmiati, Husnul Khotimah, Neng Istiqomah, dan Zulfa Pratamaning Tias. Pembahasan artikel kami dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan beserta dengan contoh RPP yang digunakan. Di era globalisasi saat ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan secara tidak langsung akan mengubah mindset seseorang sehingga orang tersebut akan lebih cerdas di dalam menyelesaikan suatu masalah. Di dalam pendidikan, guru memiliki peran yang vital. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, di dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang pembelajaran kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. Adapun latar belakang masalah pada artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kustijono dan Wiwin 2014 tentang pandangan guru terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wulandari E 2019 mengatakan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui revisi kurikulum 2013 yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang mempengaruhi penyusunan RPP sehingga RPP yang disusun kurang sesuai dengan kurikulum 2013 yang direvisi. Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, salah satu faktor penyebabnya yaitu guru belum pernah mendapatkan bimbingan secara khusus bagaimana menyusun RPP 2013 yang baik dan benar. Selain itu, terdapat faktor ekstern yaitu keterbatasan guru dalam menggunakan media elektronik serta kurangnya minat guru untuk menggunakan media dalam proses pembelajaran. Hasanah dan Tri 2017. Di dalam menyusun artikel ini, kami menggunakan metode studi literatur. Kami mencari referensi atau teori yang relevan terkait permasalahan RPP K13 yang disempurnakan. Sumber kami berupa jurnal, undang-undang, Permendikbud, internet, dan sumber lain yang kami gunakan sebagai rujukan penulisan. Untuk itu, sebelum menyusun RPP yang baik dan benar, seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu komponen dan kriteria apa saja yang harus termuat di dalam RPP Kurikulum 2013 yang telah disempurnakan, yang tentunya harus disesuaikan juga dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Nah, selain itu, masih ada komponen lain yang harus termuat di dalam RPP. Yang pertama, PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, yang kedua, yaitu literasi, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Nah, yang ketiga itu ada 4C atau yang pertama komunikasi, kedua kolaborasi, yang ketiga critical thinking and problem solving, yang keempat creativity and innovation. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya HOTS atau Higher Order of Thinking Skill yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, keempat komponen ini harus termuat di dalam RPP K13 yang telah disempurnakan. Di dalam pembahasan ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama kesesuaian RPP, yang kedua keefektifan RPP K13, dan yang terakhir contoh RPP K13. Nah, yang pertama, ternyata setelah kita analisis masih banyak RPP yang dibuat oleh guru belum sesuai dengan K13. Masih terdapat contohnya PPK, HOTS yang belum terdapat di RPP yang guru buat. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa kelengkapan komponen RPP yang dibuat oleh guru mencapai 78,75%. Pada RPP 1 sendiri masih ada beberapa komponen yang belum terpenuhi dan ada 4 kriteria yang seharusnya ada pada sebuah RPP, yakni HOTS, PPK, literasi, dan 4C. Sedangkan pada RPP 2 sudah cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, masih ada beberapa guru yang belum menerapkan RPP yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan dilihat dari keefektifan RPP K13, menurut Kemendikbud, proses pembelajaran pada kurikulum K13 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, berdasarkan hasil analisis kuesioner yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa di dalam RPP K13 yang sudah disempurnakan, kegiatan guru memberikan arahan serta motivasi belajar siswa agar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Menurut narasumber A, RPP yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun apabila masih ada kendala, narasumber A akan memberikan antisipasi seperti meminta siswa untuk mempelajari materi sebelumnya. Sedangkan menurut narasumber B, pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan RPP, namun hasilnya masih ada yang kurang efektif karena tidak semua siswa berperan aktif di dalam pembelajaran. Berikut merupakan salah satu contoh RPP K13 yang telah disempurnakan sesuai dengan kriteria pemerintah. Terakhir, dapat kita simpulkan bahwa antara RPP 1 dan RPP 2 lebih memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 87,5%, sedangkan RPP 1 70%. Diharapkan adanya penelitian serupa untuk mengetahui kesesuaian RPP dan adanya pelatihan penyusunan RPP K13 yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut merupakan sumber-sumber yang kita jadikan sebagai rujukan dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.